Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak semudah membalikan tangan untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya mempertahankan kemerdekaan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 12 tentang pertahanan negara pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pelaksanaan pertahanan dan keamanan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi,
Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tersebut, maka usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang, diapit oleh dua benua dan dua samudra, di satu sisi memberikan keuntungan, tetapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta diatur pula dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Maka, kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga
merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Mewujudkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama pertahanan. Pada era global seperti sekarang ini, sebuah negara tidak mungkin untuk hidup menyendiri. Negara perlu membuka diri dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Kepentingan nasional merupakan salah satu tujuan dilakukannya kerjasama antar negara. Kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal antara dua atau lebih. Karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty atau agreement atau bentuk-bentuk lainnya, yaitu dengan sebutan perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA. Kerjasama pertahanan dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal antara dua atau lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty atau agreement atau bentuk-bentuk lainnya, yaitu dengan sebutan perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA. Kerjasama pertahanan dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Dalam melakukan kerjasama pertahanan, terdapat prinsip-prinsip yang memuat norma dan standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penandatanganan dokumen kerjasama. Prinsip tersebut antara lain, menghormati kemerdekaan masing-masing pihak, penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan, saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai. Tidak saling melakukan agresi, diakui dan dijalankan norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal. Pacta Sunt Servanda sesuai dengan pasal atau artikel 26 yang berbunyi, Pacta Sunt Servanda, every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Bahwa traktat atau persetujuan yang telah diberlakukan adalah mengikat para pihak
dan harus dijalankan dengan niat baik. Artinya, jangan ada yang mengingkari seluruh pernyataan dalam traktat dan persetujuan yang sudah diberlakukan atau entering to force. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan traktat atau persetujuan itu, akan dikenai hukum dari masyarakat internasional. Hukumannya adalah hukuman sosial, yaitu tidak dipercayai lagi dalam membuat perjanjian-perjanjian lainnya di masa mendatang. Ruang lingkup kerjasama pertahanan meliputi teknis pertukaran data teknis dan ilmiah, pertukaran para ahli, teknisi, dan peserta serta dosen militer, dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan, industri pertahanan, alih teknologi, bantuan teknis, pendidikan dan latihan, pertukaran informasi intelijen, ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, pertukaran personil, kunjungan, latihan bersama dalam bidang operasi, logistik, dan intelijen, latihan gabungan dan latihan bersama, patroli bersama dan atau gabungan, pengembangan dan latihan komunikasi, peperangan elektronika dan teknologi informatika, keamanan maritim. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.